Pak, tapi kita sudah bekerja di sini dari 96. 96 saya sudah bekerja di sini. Untuk saya sendiri, saya kecil-kecilnya di sini, Pak. Kecil-kecilnya di wilayah PT Pusri sini. Cuman waktu pengangkatan kita sudah pindah di sini di belakang makam Panglima Nemi Kapal. Nah, alhamdulillah sampai saat ini saya masih bekerja di sini. Saya mengelola di sini sendirian, Pak. Dari seluas lokasi ini saya sendirian, Pak. Jadi dari BPCB Jambi juga mengurangin orang yang bekerjanya di sini sebagai honor. Karena kita sendiri yang sudah diangkat, jadi diserahkan tanggung jawab pada kita sendiri di sini. Maka dari itu saya mengimbau pada bapak-bapak, ibu-ibu, sekiranya ada waktu atau kesempatan untuk datang ke sini untuk menyebarluaskan supaya ada sedikit banyaknya kunjungan bermanfaat lah untuk makam Ki Geding Suro, biar perawatannya agak terjamin gitu, Pak. Karena kita sendirian kerja di sini, jadi semampu kita yang bisa kita kerjakan. Tapi alhamdulillah dari tahun yang sebelum kami di sini bekerjanya orang 5, tapi tidak terawat. Dengan kami sendiri, alhamdulillah kami setiap hari di sini terlihat kan bersih, tapi cuman kita untuk menyikat itu aja, Pak, kurang tenaga. Dari itu kalau bisa nantinya ke depan dari kalau dari Jambi kemungkinan nggak ada ya bantuan lain lagi selain kita. Tapi kalau dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, mudah-mudahan ada kan yang membantu. Kayak kemarin ada dari pihak Pak Ari juga, dari mahasiswanya, ada juga yang membantu untuk bersih-bersih di sini. Cuman sekarang COVID ini jadi kurang Pak Ari bawa mahasiswanya ke sini. Nah, di sini ada 34 makam, Pak, yang saya rawat setiap hari, menyapu kan seperti di atas makam dulu, baru sisanya kita menyapu yang di halaman. Yang penting itu yang di atas, Pak, yang kita bersihkan. Nah, untuk fasilitas, Pak, kita pingin kerjasamanya fasilitas ini kan kita nggak ada air bersih, Pak, nggak ada WC, tidak susah itu, Pak, kalau ada tamu dari luar. Bukan kita yang malu, tapi pemerintah juga yang malu, yang di dinas-dinas, Pak. Maka dari itu kita pingin WC dan air bersih itu diutamakan. Karena ini makam, kadang-kadang ada yang mau wudhu, Pak, ke sini kan kayak itu. Nah, seperti ini juga pengamanan kurang, Pak. Pengamanannya kita ini kan termasuk kita sendiri ngamanin, Pak, ya. Ya sudah capek kerja, ngamanin anak-anak, apalagi di sini kalau malam itu kan pintu sudah dia ada kuncinya lagi, Pak. Sudah dicuri orang satunya. Jadi cuma satu, nah diangkat. Kalau pagar-pagar itu kan semua runcing-runcingnya itu hilang, Pak. Diambil orang. Jadi kita juga sudah laporan ke lurah, ke RT, ke kepolisian sudah. Yang penting kita ada laporan, Pak, di sana. Untuk tindak lanjutan kita serahkan kepada mereka. Biar gimana caranya supaya ada ini kan pengawasan keamanan juga. Kalau dari dulu alhamdulillah Babinsanya sering ke sini. Cuman ya setelah hilang untuk itunya datang ke sini. Itu aja, Pak. Saya mohon semoga untuk kedepannya diperhatikan lagi, Pak, dari kebudayaan, dinas pariwisata. Semoga itulah yang bisa menjual, ibarat kata di sini adanya makam Ki Geding Suro beserta di sini tersebut, Pak, situs makam Ki Geding Suro. Nah, di situ. Jadi candinya kurang terekspos. Karena candi-candi kan, kalau candi kan seperti di Muara Jambi, Bumiayu itu candinya sering dikunjungi orang, Pak. Tapi kalau di sini yang berkunjung cuman penjara dari sumpama dari kalau dari Palembang jarang, Pak, ya. Setahun sekali kalau dari Masjid Agung. Kalau di sini kan yang datang dari jalur kayak itu kan, itu pesantren semua, Pak, yang datang ke sini dari jalur, dari apa namanya Karangagung. Nah, kalau dari Jawa, Pak, ada dari Jawa Timur, kayak Jawa Timur juga ada, dari Tangerang juga ada, dari Banten itu sering, Pak, ke sini. Karena dia bilang gini, Bu, kami kalau nggak sini dapat teguran di Jawa. Kenapa, Pak, didapat teguran? Karena beliau ini di sana namanya terkenal harum.
Nah dari situ yang kami sering juga bilang sama orang tuh, kalau memang ada teguran, sering-seringlah berkunjung di sini di makam Ki Gedeng Suro, biar mendapat apa karomanya apa-apa kan Pak ya? Karena kita juga kurang tahu kalau tentang agama. Kalau beliau kan dari Jawa kan tahu semua Pak, ininya. Masalahnya kan memang dari pondok kan. Ajak kawan-kawan banyak. Iya, semoga itu nantinya untuk kedepannya bisa membawa kawan-kawan datang ke sini kan, berkunjung supaya terkenallah makam Ki Gedeng Suro. Jangan cuman Sabuk Kingking, Kawah Tengkurep, Mogan kan kayak gitu kan. Ini dulu yang utama sebenarnya Pak. Dari situlah kami sering menyarankan kalau sudah berkunjung kemana kan di sini dulu yang tua dikunjungi. Itu aja Pak ya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kalau setiap minggu, kalau bulan-bulan ini ya kita kan sering minggu libur Pak. Jadi kadang-kadang ada 50 orang, 80 orang, tapi nggak ketemu kami kadang-kadang Pak. Yang ketemu kami itu jarang. Karena kita kan Sabtu Minggu libur Pak. Dari Senin sampai Jumat kita full kerjanya sampai jam 5. Kalau hari-hari biasa? Kalau hari-hari biasa jarang Pak yang datang. Jarang. Ya Sabtu Minggu itu pas hari libur. Apa Pak? Hari kerjanya aja, yang lain. Kalau ditukar hari kerja Pak, kita ini pakai Sherlock Pak dari Jambi, BPCW Jambi. Jadi susah. Kita kan kalau kerja dari pagi 7:30 itu Sherlock dulu Pak. Setelah itu jam 11.30 Sherlock lagi. Setelah itu datang lagi ke sini jam 4:30 baru Sherlock lagi. Jadi 3 kali kita Sherlock. Memang kita kerja di sini. Jadi orang Jambi juga nggak bisa mantau kita nggak kerja. Kita memang ada di lokasi kerja. Ada aplikasi. Ya. Pak. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja Bu. Ya, makasih Bu. Nah, itu testimoni yang kita dengarkan bersama. Ada beberapa persoalan ya. Pertama, ini dikenal dengan makam Ki Gedeng Suro, candinya tidak pernah disebut, sama seperti Mas Hari. Yang kedua, orang datang ke sini Bu sering tidak ada di sini karena jamnya berbeda. Tapi kalau salah museum itu yang libur justru hari Senin kalau tidak salah ya. Sabtu Minggu justru aktif karena Sabtu Minggu lah sering orang berkunjung. Artinya jadwal itu juga mungkin perlu kita diskusikan. Yang ketiga, fasilitas sarana dan prasarana tadi, WC, air tidak ada, listrik tidak ada, pintu di maling sebelah, jadi bisa ditutup. Jadi kalau kita melihat pemakaman di Jawa, misalnya ada pos di sana, orang datang itu bayar dulu, ada kemasan segala macam. Di sini tidak ada. Barangkali itu beberapa yang disampaikan oleh Ibu tadi, Ibu Kuncen tadi, dan kita buka sekarang untuk diskusi. Boleh masukan, boleh pertanyaan, silakan dari Ibu Mary dulu, atau dari Pak Ai, ya praktisi dulu Ibu Mary, Kak Idham Rianom, ada lagi? Ya, baik ya, silakan ya Mary. Di depan di depan. Bu Mary. Di depan enak. Di depan. Di depan Bu Mary. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini sangat takjub tadi ya. Terus terang dalam batin saya gini ya, pas memasuki area ini kan sebenarnya tugas kami sebagai guru sejarah yang harus menyampaikan kepada anak didik kami. Karena ini adalah merupakan suatu cikal bakal Kesultanan Palembang. Saya sendiri berkunjung ke sini tahun berapa sama Bu Isnayanti? Pertama kali tahun 98. Kami bawa siswa-siswa, pertama pelopor itu adalah dari SMA Negeri 10 Palembang. Pelopor SMA Negeri 10 Palembang membawa siswa, kemudian diikuti oleh sekolah-sekolah yang lainnya. Nah itu kami memang benar ada perubahan yang kami lihat. Kemudian kami juga bawa tamu dari Banten. Jadi pada waktu itu kami kedatangan tamu-tamu guru-guru sejarah seprovinsi Banten dan Lampung. Kita ajak juga ke sini. Tahun kemarin ya, sebelum Covid gitu, sebelum pandemi. Nah itu terus terang ini ya, Pak Ari, Pak Mas apa tadi? Mas Hernu. Kami terima kasih sekali. Tadi saya bincang-bincang dengan Ibu Yanti. Ini gagasan siapa, saya bilang. Ini idenya siapa. Terus ujungnya saya tanya,
ini siapa yang mendanai? Begitu pedulinya untuk memajukan daerah Sumatera Selatan khususnya Palembang mengenai sejarahnya. Nah itu saya terpanggil, jujur saja nih Pak. Makanya terima kasih sekali kami diundang di sini. Memang ini adalah termasuk juga adalah kewajiban kami sebagai guru-guru sejarah. Nah, kalau kita, ya saya tadi sampaikan, mohon maaf, ini terima kasih ya Pak Hernu, juga Yang Mulia Sultan juga ada di sini, kami ketemu dengan Sekretaris MUI dan sebagainya, kami juga lihat ada Ustadz dan sebagainya, termasuk juga komunitas, dan yang jelasnya di sini adalah dari apa sih yang mempublikasi tadi? Media. Sorry. Saya banyak ini ya, YouTuber ada semua di sini. Nah itu alhamdulillah nanti kita juga bisa sebarkan, bisa share kemana-mana. Nah ini kita bicara konteks candi. Tadi kenapa nama candi justru tidak diekspos? Ini kalau saya lihat logikanya begini. Kalau lihat dari struktur bangunan, ini adalah candi. Tadi yang dipertanyakan adalah antara candi Hindu dan candi Buddha. Nah, kita lihat dulu perbedaan antara candi Hindu dan Buddha itu terletak di mana? Candi Hindu itu adalah fungsinya sebagai makam-makam raja. Jadi otomatis kalau kita lihat dari fungsi candi Ki Gede Ungsoro ini adalah berfungsi sebagai makam-makam raja. Berarti ini adalah menunjukkan corak Hindu. Nah, kalau itu candi Buddha, bedanya candi Buddha itu adalah di dalamnya merupakan tempat pusat ibadah. Nah di sini kita tidak ada. Berarti ini lahirnya, terbentuknya candi-candi ini masih dalam peradaban Hindu. Ini jadi peradaban Hindu karena kita dari bangunan fisik. Nah, kenapa kita Islam? Kan Islam itu adalah beda dengan Hindu dan Buddha. Nah ini sejarahnya bagaimana? Karena ini nantinya cikal bakal berdirinya Kesultanan Palembang berawal dari sini. Nah tentu kita mungkin pendahulu-pendahulu kita lebih banyak menslogankan ini adalah makam. Kalau kita bicara makam ini identik dengan Islam. Makanya mungkin pada masyarakat ini tidak banyak mengangkat candinya. Ini saya rasa menurut logika saya. Kalau kita menggunakan istilah candi berarti ini masih berlanggam Hindu. Nah antara proses Hindu ke Islam, Hindu masuk ke Palembang itu memang panjang sejarahnya. Jadi kalau kita lihat di sini lah, nanti insya Allah tugas kami akan mengadakan kita bersama juga dari lembaga-lembaga terkait. Nanti kita insya Allah, saya tadi sudah bincang-bincang, kita akan mengadakan penelitian. Insya Allah ini adalah tugas kami dan sudah terpikir dari saya nanti akan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia akan melahirkan suatu katakanlah karya yang salah satu karya kami nanti akan menulis tentang mengadakan penelitian terhadap Ki Gede Ungsoro supaya lurus kita yang mana antara Islam dan Hindu yang berdiri menjadi cikal bakal Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi nanti kita lihat perkembangannya, nanti kami insya Allah kami PR juga bagi kami juga mengajak anti budayawan termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan lainnya, kita adakan penelitian untuk mencari yang benarnya sejarah itu. Jangan sampai nanti sejarah itu kita anggap adalah merupakan andai-andai. Merupakan tadi saja contoh hal yang kecil. Jumlah makam saja seperti itu. Ada yang mengatakan 34, ada yang mengatakan 37, ada yang mengatakan 38. Nah ini kan berarti tidak ada menunjukkan angka pasti. Apalagi kalau kita lihat ke belakangnya. Jadi nanti ini yang perlu kita luruskan, kita mencari yang sebenarnya bagaimana. Kita lihat sejarahnya, tentu ini adalah dalam konteks sejarah. Ini saja dulu dari saya, jadi saya meluruskan sedikit. Jadi ini adalah candi berlanggam Hindu, bukan candi Buddha. Karena dilihat dari struktur bangunan fisik, di dalamnya ada makam-makam raja. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat masanya itu memang masa transisi ya. Transisi. Kalau kita lihat makam Ki Ageng Pemanahan juga di Kota Gede juga begitu. Gerbang itu gerbang Hindu, gerbang candi masuk, tapi ada masjid, ada pemakaman dan sebagainya. Ini memang masa transisi pada waktu-waktu itu. Baik, berikut Kanda Ilham dulu. Izin saya berdiri dan membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu yang kami hormati Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikramo, Dinda Sultan Pawas dan
Pak Herno selaku inisiator yang tidak henti-hentinya. Beliau ini kebetulan sama-sama di Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan, saya dengan beliau ini. Cuma beliau bendahara pegang uang, saya pengawas Awan Suryah, legislatifnya aku nih. Masih kalah dengan Pak Eno karena banyak duit dia. Lalu hari pagi dan Li, mati li. lalu Kabel ujung. ya Ibek juga penasehat Palembang Bangkit beliau ini. Lalu ada lagi Pak rekan saya lama juga ini Pak Ayik Parit, Majelis Ulama, dan Ustaz Ahmad Fauzi. Ini adalah anda dari Haji Almarhum Sawabi Ihzom yang terkenal di Kota Palembang. Lalu yang lain ada para wartawan, semua. Saya juga bawa komandan Satgas Palembang Bangkit yang ada di sini. Dan juga Adinda Febri juga di seni budaya di Palembang Bangkit. Suara saya memang agak besar, saya kira sudah tidak perlu lagi. Terima kasih. Saya walaupun begini, agak lama sedikit. Ya, alhamdulillah hari ini kita tentu yang paling banyak berterima kasih adalah kepada Pak Herno. Karena beliau ini bukan asli Palembang, ada putra Jawanya, kelahiran Sumatera, tapi beliau sangat peduli. Ini yang kedua kali saya ucapkan terima kasih Pak Herno. Usia semua. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Herno ini akan menjadi amal ibadah bukan hanya beliau, tapi kepada kita semua. Yang hadir. Baik yang hadir di sini sebagai panitia, sejarawan maupun inisiator, wartawan semua yang kita hadir di sini. Mohon maaf saya tidak sebut satu termasuk kiai yang berdoa tadi. Luar biasa nih Anda. Jadi aku terus terang baik Dindo Hari Panji. Aku tidak galak mudi ke. Kalau aku baru sekali nila, Pak Eno baru sekali nila. Makam Sabu Kingking saya sering, makam Kemarukan berkali-kali. Lalu di mana-mana itu sering saya. Nah ini Aryo sama ini terlewat. Ngapo baru sekali ini lah. Nah ini yang menjadi rasa haru saya, tetapi juga saya gembira dan bangga kepada adik saya Febri ini, yang ini adik kelas saya Pak di SMA 3. Jadi dia betul-betul peduli sebagai budayawan, sudah jadi budayawan, kakaknya belum jadi budayawan, dia lagi jadi budayawan. Nah sejarawan. Jadi alhamdulillah kita, insya Allah Pak, aku tidak berpanjang lebar. Yang pertama Palembang Bangkit, saya sebagai ketua forum Palembang Bangkit, juga Sultan Mahmud Badrin IV ini sebagai salah satu penasehat, Yai Bek juga. Kemudian banyak lagi, saya tidak sebutkan satu persatu. Dan insya Allah Pak Herno Hurusbiaji ini sebagai kehormatan akan saya masukkan juga Pak sebagai penasehat di Palembang Bangkit. Karena beliau selalu peduli dengan kita, orang Palembang. Tepuk tangan. Jadi yang pertama mungkin Pak ada beberapa hal. Yang pertama saya akan membuat ini menjadi berita. Lalu saya akan petakan daerah ini sebagai kota Lamo selain daripada Sekanak, Adinda Febri dan Hari Panji. Kemarin saya sudah mempunyai konsep pemikiran tentang Bukit Seguntang, BKB, sudah saya buat berita. Nggak tahu bagaimana pemerintah mau menangkapnya atau tidak. Jadi yang jelas saya sudah berikan pemikiran, termasuk juga untuk makam Ki Gede Ing Suro ini, namanya baik, kita buat jalan. Nah maaf nih anakku, almarhum Ki Gede Ing Suro, baru kali inilah aku mijak. Ya Allah, nah itulah yang menjadi satu hikmah daripada pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama kami akan membuat pemetaan daerah ini sebagai kota Lamo, lalu mungkin akan menginisiasi ke pihak-pihak terkait termasuk Pujakusuma, pemerintah kota, Budayon dan sebagainya agar bagaimana nantinya kita pugar makam ini. Kalau alangkah indahnya kalau di atas ini nanti ada joglo seperti di Jawa itu Pak Herno ya. Joglo itu kayu baik. Jadi sebatas pusat kita sini baik, tidak usah tertutup. Jadi alangkah bagusnya ini dibuat pos penjagaan yang begitu representatif, pagarnya diperbaiki, WC dan lain sebagainya. Dan ini dipetakan oleh Dinas Kebudayaan yang terkait untuk menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Palembang. Nah kita lucu ini Jambi yang buat pelang di sini bukan Palembang. Nah ini jadi ini menjadi pukulan juga bagi saya sebagai ketua forum Palembang Bangkit, dan akan saya buat surat ke pihak terkait agar mengurusi ini situs ini, keturunan raja-raja Palembang di sini. Kok seperti ini malah Jambi yang ada pelangnya? Nah ini kan sebenarnya miris gitu. Terima kasih nian Pak Eno, kita sudah dibuat macam ini dan penggagas acara
panitia Dinda Febri dan semuanya. Nah, ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya bagi kita. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ini semua kita bersinergi, bekerja sama. Insya Allah apa yang kita cita-citakan akan terkabul. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini Jambi itu kakinya dari kementerian. Dulu ada departemen di setiap provinsi. Sejak departemen dihapuskan, itu ada regional kakinya. Kebetulan tempatnya di Jambi. Jadi di pusat juga, kebetulan tempatnya di Jambi. Tapi kita boleh mengusulkan, saya kira karena luasnya Sumatera Selatan ini banyak sekali ya, luas dan banyak juga situs, terusnya kita sendiri. Jadi tidak regional Jambi, tapi Sumatera Selatan khusus sendiri. Nanti dalam setiap kesempatan sebenarnya ketemu kementerian, kami terus mengusulkan itu. Ada dua, ada kalau yang non materi itu, intangible BPNB, Badan Pusat Perlindungan Nilai Budaya, yang materi pelestarian nilai budaya ya. Nah itu di Sumbar, di Padang justru. Jadi bukan berarti kita menginduk ke Sumbar, bukan berarti kita menginduk ke Jambi, ke pusat, tapi kebetulan kakinya di situ. Baik. Sesepuh kita, Yai Bek alias Kemas Anwar Bek. Ya tuh ya, macam. Nah, Agak masuk. ada sobat. Kaget Yai mengajuk ngapu masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul bertemu di tempat yang menyejukkan, akan menggugah hati kita galonya di tempat yang bersejarah. Ini mudah-mudahan kita akan terus menggali sejarah-sejarah yang ada di Palembang ini dan sejarah-sejarah yang belum ternukilkan. Yang saya hormati, ternama Junda Sultan Mahmud Badarudin IV, Sultan Bawas, juga Mas Herno, juga Ustaz Fauzi, itu Sohib waktu masih DPR itu Ayik Parit, dan jelas ini ada Junda Ari Panji dan juga ada Junda Febri. Di sini ya cuma sekedar mengulas cerita yang ada di Bali, apa di belakang ini. Ya, mudah-mudahan akan tergali lagi dengan bahasa-bahasa sejarah. Ya yakin bahwa di sini bukan namanya Ki Gede Ing Suro. Nah jelas kalau kita baca Sultan Mahmud Badarudin II, namanya Raden Hasan. Nah ini perlu penggalian lagi, namanya siapa? Gede Ing Suro ini. Nah, ya, nah iya. Jadi kalau Ki ini orang yang dihormati, orang yang punya karisma. Gede ini pembesar. Pembesar ing bahasa Jawa itu dari. Nah dari Suro. Suro mana kalau dari Sirah? Atau kalau Sirah kepala pembesar. Jadi kalau dari Sirah, Suronya dari Sirah kata-katanya. Nah ini mudah-mudahan kalau kita juga Sultan Mahmud Badarudin IV, bukan namanya kan, namanya Sultan Pawas Prabu Diraja. Nah ini merupakan penggalian lagi bagi Cik Ari dan lain siapa nih namanya. Nah, Ki Gede Ing Suro. Jadi seorang yang dihormati, pembesar dari Suro ini, dari Sirah atau Suro ini. Juga di tempat-tempat lain tokoh-tokoh sejarah yang ada di Palembang ini banyak nama uang Palembang, banyak nama simpenan. Ya. Jadi ini Febri Alintani namanya, nama simpanannya Iwan. Nah, ada disimpan. Jadi yang kita kenalin ya Febri, tapi ada disimpannya di sana. Biasa Palembang itu, jadi disimpan namanya. Juga banyak orang Palembang namanya Siti Fatimah, dengan Cik Ayu. Ya,
Siti Murdiana diundang Diana atau Cek Den izinnya. Cek Ana. Nah itu bagi orang Palembang itu merupakan suatu penggalian bagi kita yang ada di Palembang ini untuk mengkelirkan lebih benar lagi sejarah di Palembang ini banyaknya yang belum kita ternukilkan, tergalihkan dengan. Nah tadi disebutkan jadi istana dari Kuta Gawang itu tempat di satu lir itu batu ampar tempatnya, batu ampar satu lir buat istana itu ya. Jadi bukan satu lir namanya, batu ampar tempatnya. Nah situlah kita punya sejarah di tempat-tempat di Palembang, banyak sekali sejarah-sejarah yang perlu kita aponian tempat. Nah ini satu lir batu ampar, ada situ ada tempat apa namanya istana yang pertama Kuta Gawang, dan ada orang tak tahu di mana istana yang kedua di apa namanya Masjid Lamo. Nah tak tahu. Nah ini perlu kita kaji-kaji lagi, mudah-mudahan membebani kalian ini. Tak tahu berapa tahun lagi pacar bersama dengan Ari dengan segala macam kenalah. Ya, insya Allah. Ya, lah amin amin. Udah. Lah amin amin punya lah 8 kepucuk nih. Iya, amin amin. Aman dengan amin. Mudah-mudahan. Ya. Sekali lagi sejarah ini dari Ki Gede Ing Suroni dari Suroni, ya. Pembesar dari Suro akan kita gali lagi dan menarik dari wong-wong yang datang dari mana-mana untuk datang ke sini. Nah tadi kalau katakan tadi hitungannya tadi ada berapa? Ada tempat 34, 37, 38. Nah di sini tadi kan Hindu animis itu ditutupi. Ya ditutup, dah baca kita baca tuh. Oh jelas itu 35, 36 ditutupnya. Si ini baby, oh 35, si Iwan Febri 36. Nah itu ada yang nutupi itu Hindu tadi itu. Nah animis itu perlu kita yang nutupi yang tak kita kejingaan. Nah, ya, insya Allah itu ada Ustaz Fauzi baca. Ustaz Fauzi baca kayak makanya. Nah, mata batinnya itu ya. Nah, Cik Opa baca itu. Jadi Ustaz baca anak sesepuh tokoh agama di Palembang ini Ustaz Zawawi ya. Benar itu Ustaz. Nah, itu baik mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang menggairahkan bagi kita, tidak menjemukan, tapi kita akan terus bersinergi dengan keadaan sejarah di Kota Palembang ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Galak muka ke sio yai. Ya simpenan. Baik wong tak tahu jadi tahu nama simpenan kita. Silakan Ustaz. Ini penyimpanannya tuh. Apa? Namanya gimana? Diundang baby. Dari Ustaz Fauzi dulu ke Habib. Duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Sultan tadi, mohon maaf kita tidak sebutkan satu persatu mengingat waktu. Jadi nyambung Yai sedikit Yai. Insya Allah setelah pertemuan ini hitungan benar kuburan kakek. Apa 38, apa 34, benar kakek. Insya Allah setelah pertemuan ini ya. Yang terlalu insya Allah. Yang kedua para jamaah sekalian, anak terus terang lahir di tempat ini di kampung Satu Ilir ini, belum tahu sejarah pasti ini siapa yang ada di sini, sejarah Gede Suro ini ya. Nah, jadi kami mengharapkan sekali mewakili warga masyarakat, ahli-ahli sejarah, menyimpulkan ini, membuat satu buku atau ini bisa kita sosialisasikan masyarakat. Nah, jadi kita membuat acara itu Pak Ari, jadi ada kepastian sejarah ya. Jadi nggak simpang siur. Nah, insya Allah ini sudah ada
keputusan dari ahli sejarah kita buatkan buku. Nanti insya Allah kita adakan acara-acara besar di sini, ya. Jadi yang kita berkaitan dengan ziarah hall dan lain-lain semacamnya. Itu ziarah Kesultanan Palembang Darussalam. Ada kaitan antara kita di sana, kita bersebelahan dengan Kuto Gawang di sana, lokasi di Sultan Mahmud, Sultan Agung Komarudin Sri Truno, ya, di tahun 17-an juga di sana. Dan di sini Sabu Kingking, Giding Suro, Sabu Kingking, ada Batu Ampar tadi di ujung satu hili itu Batu Ampar, ya. Dan nanti di Gubatu Gurap ini ada satu keterikatan. Ya, nanti mungkin satu saat kita akan adakan ziarah secara besar-besaran di sini, ya, untuk mengangkat nama Kesultanan Palembang Darussalam. Dan yang ketiga terakhir, kami berharap kepada Dinas Pemerintahan Pariwisata dan juga Dinas Kebudayaan, tolong perhatikan ini. Kami terus terang di makam Kesultanan Sultan Agung Komarudin, dari awal kami berusaha sendiri mendirikan makamnya, membeli semen, membeli batu, membuat pagar semua. Nah, tolong ini dibantu. Mungkin Pak Erno juga bisa mengingatkan. Jadi tolong dibantu untuk perawatan ini, ya. Perawatan macam di sini Ibu tadi ada dari Jambi yang ini, ya. Nah, untuk lokasi-lokasi ini belum ada itu. Jadi mohon diperhatikan supaya niat kita untuk sejarah ini, ya, untuk orang-orang terdahulu ini kita nggak akan ingat, ya, sebagai ingatan kita juga para jemaah sekalian. Kesultanan Palembang Darussalam menurut para kiai-kiai kita itu raja-rajanya seorang wali Allah, penghafal Quran, dan bersebelahan dengan para penasihatnya, muftinya, para habaib al-idrus, ya. Jadi dari marganya istilahnya kalian. Jadi dia merupakan para alim. Kalau kita berziarah kepada alim ulama, apalagi wali-wali Allah, kita sama aja berziarah kepada Rasulullah SAW. Ya, kita berziarah pada Rasul, itu insya Allah dapat keberkahan semua. Insya Allah kejeripayah kita hari ini akan banyak nanti bermanfaat untuk masyarakat nanti yang akan datang. Demikian sedikit dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Nah, ini mewakili Majelis Ulama Indonesia Sumsel, AY Farid Ali Idrus. Kalau kita lihat nama-nama di SMB 1, sampingnya ada Ali Idrus, SMB 2 Ali Idrus, ya. Nah, ini cucunya, cucu mufti kita. Diatur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur di pertemuan pada sore hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Dan kita sampaikan salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Saya terharu dan sangat berterima kasih dengan acara pada siang